Mungkin banyak yang juga tidak menyangka pemirsa ya bahwa dampak invasi Rusia ke Ukraina juga ikut memberikan dampak negatif bagi industri parfum pemirsa dan juga kosmetik kayaknya tuh jauh gitu. Kurangnya pasokan kertas pemirsa ternyata, kemudian kaca dan juga minyak serta alkohol yang terganggu akibat perang Rusia dan Ukraina inilah yang menjadi persoalan serius bagi industri seperti parfum dan juga kosmetik. Ya, rantai pasok untuk produk kecantikan juga ikut terganggu akibat perang ini. Dan akibatnya pemirsa, harga-harga terus melambung di tengah tingginya permintaan. Sektor ini umumnya menggunakan alkohol yang berasal dari biji-bijian dan juga bibit organik untuk membuat misalnya parfum. Sedangkan untuk bahan kosmetik diambil dari minyak biji bunga matahari. Dan semua bahan-bahan utama tersebut ternyata pemirsa banyak atau mayoritas memang berasal dari Ukraina. Tidak hanya itu, Asosiasi Kosmetik Prancis menilai bahwa efek serangan Rusia ke Ukraina juga menambah gangguan pada rantai pasok untuk produk kecantikan, sehingga ini mendorong harga lebih tinggi di tengah permintaan yang kuat. Di sisi lain, krisis energi yang dipicu oleh perang mendorong harga kaca dan juga kertas melambung tinggi. Sementara itu, lockdown COVID-19 di China telah menggagalkan kemampuan perusahaan untuk bisa mendapatkan komponen kemasan. Nah, perusahaan konsultan Bain & Company menghitung harga yang lebih tinggi untuk kemasan, energi, dan juga bahan baku yang telah menaikkan biaya produksi di industri kosmetik. Dan rata-rata yaitu sebesar 25 hingga 30%. Nah, tingginya harga gas juga memperburuk masalah bagi kedua industri ini. Kondisi inilah pemirsa yang dihadapi industri kosmetik di negara-negara luar seperti Amerika Serikat dan juga Eropa. Padahal penjualan produk kecantikan secara global diperkirakan masih akan terus mengalami kenaikan. Tidak heran jika sekelas Revlon yang mungkin Anda sudah pahami ya informasi belakangan ini, di mana kosmetik asal Korea Selatan, maksud kami Amerika Serikat ini, sudah 90 tahun berdiri dan ikut terancam kebangkrutan karena persoalan ya ini rantai pasokan ini pemirsa. Jadi bicara soal rantai pasokan ini adalah sesuatu yang sangat krusial. Dan kondisi yang sulit ini terus meningkatkan utang perusahaan untuk bisa bertahan. Lalu pemirsa, bagaimana dengan industri kosmetik dan juga kecantikan di Indonesia ya? Apakah juga ikut terdampak dengan pandemi dan juga rantai pasok? Kita simak terlebih dahulu ulasannya berikut ini. Pelonggaran pembatasan di masa pandemi COVID-19 di Indonesia ternyata juga turut memberikan geliat baru bagi industri kosmetik. Bahkan di kuartal pertama tahun ini mulai menunjukkan pertumbuhan. Color kosmetik untuk kategori seperti lips, eye, dan complexion wajah seperti bedak serta foundation mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ini sebenarnya mulai terlihat di akhir 2021 ketika kegiatan masyarakat mulai hybrid. Kebiasaan masyarakat yang mulai kuliah dan kerja melewati Zoom menjadikan make up sebagai kebutuhan lagi. Pertumbuhan industri kosmetik ini juga disebabkan masyarakat yang mulai membeli produk kosmetik untuk menggantikan produk lama yang mulai kadaluarsa. Di tahun 2022 ini juga banyak peluang baru yang bisa dilakukan untuk mendongkrak pertumbuhan bisnis. Setidaknya ada 3 perubahan perilaku masyarakat yang bisa dimanfaatkan bagi industri kosmetik untuk meningkatkan pertumbuhan. Penasaran? Saksikan ulasannya berikut ini. Gimana pemirsa, di masa pelonggaran ini Anda sudah berbelanja kosmetik berapa banyak? Dan berapa banyak juga yang mungkin sudah tidak bisa digunakan karena masa kadaluarsanya yang sudah lewat? Menurut perusahaan kosmetik terkemuka di Indonesia, Martha Tilaar misalnya, setidaknya ada 3 shifting penting di industri kecantikan selama pandemi kemarin. Di antaranya adalah berkaitan dengan perubahan minat konsumen terhadap produk. Pandemi telah mengubah pasar produk beauty and personal care. Di awal pandemi, konsumen lebih menyukai produk perawatan kulit atau mungkin skincare dibandingkan produk dekoratif seperti bedak, lipstik, parfum, dan juga sebagainya. Hal inilah yang membuat produk kecantikan sempat drop sekitar 35%. Perubahan masyarakat yang sering di rumah ketika itu membuat perilaku masyarakat ini tentunya juga lebih sering untuk merawat diri atau menggunakan skincare. Potensi ini bisa dimanfaatkan pelaku industri untuk mengembangkan produk baik yang berbasis kimia maupun juga berbahan alami. Karena perilaku masyarakat tersebut masih terjadi hingga saat ini. Berikutnya adalah adanya pergeseran model bisnis akibat perubahan jalur distribusi.
Jika dahulu jalur distribusi cukup panjang hingga ke retail, sekarang cenderung langsung ke konsumer. Kemudian jalur distribusi juga didorong saluran penjualan melalui e-commerce. Menariknya nih pemirsa, pola distribusi ini menjadi stimulus lahirnya pemain baru di industri kecantikan. Brand baru pemirsa atau pemain lama di industri bisa meraup untung dengan membuat official store di e-commerce ketimbang memasarkan di retail offline. Dan potensi ini ditunjukkan oleh riset Inventure Alvara pada Januari 2022 kemarin, di mana mayoritas konsumen tampaknya sekarang sudah bergeser dan lebih menyukai membeli langsung di official store sebanyak 49,1%, hampir 50% pemirsa atau setengahnya. Sementara itu toko offline ada di urutan ternyata hanya kedua, yaitu sebanyak 37%, disusul reseller 27,4% dan retail sebanyak 19,7%. 49% tadi yang membeli di official store e-commerce, mungkin Anda salah satunya pemirsa yang lebih senang hanya dalam genggaman saja, lebih mudah, nggak perlu ke toko pemirsa ya untuk langsung membeli, nanti ada biaya transport, kemudian sebagainya. Jadi mending langsung di handphone saja untuk langsung masuk ke official store-nya dan memilih barang, dan Anda tinggal menunggu barangnya akan sampai di rumah. Belum lagi pemirsa ya, kalau misalnya kita ke mall nih untuk berbelanja, terkadang keinginan untuk membeli satu barang saja, satu kosmetik saja, pulang-pulang jadi banyak, jadinya justru boros ya. Perubahan juga terjadi nih pemirsa pada strategi marketing yang mulai beralih ke review jujur. Pandemi membuat konsumen tidak bisa melihat produk tester, mencoba atau mencium baunya di toko langsung, maka memanfaatkan teknologi sebagai sumber informasi produk. Data Inventure dan juga InfoSight juga memperkuat bahwa sejak Oktober sampai Desember 2021 lalu, ada sekitar lebih dari 321.000 perbincangan di dunia maya mengenai skincare. Beberapa kata brand dan juga kata kunci pencarian yang sering digunakan seperti skincare, kemudian juga Wardah Skincare, Le Coco pemirsa, For Skin Shake, kemudian ada Emina, Avoskin dan juga sebagainya. Dan ini artinya tren bisnis kosmetik dan kecantikan di Indonesia memang masih sangat potensial. Nah, Anda sendiri apakah tertarik untuk bisnis di industri kecantikan ini? Kita simak terlebih dahulu yuk tayangan berikut ini. Indonesia merupakan salah satu pasar produk kosmetik dan perawatan kecantikan yang pertumbuhannya paling pesat. Hal ini bisa dilihat dari permintaan konsumen Indonesia akan produk kecantikan internasional dan lokal yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Bisnis kosmetik diprediksi akan terus bertumbuh sebesar 7% setiap tahunnya. Profit bisnis kecantikan dan perawatan diri di Indonesia mencapai 7 miliar US dollar pada 2020 dan diprediksi akan terus meningkat hingga 9,6 miliar US dollar di tahun 2025. Jika berminat mengambil kesempatan ini untuk memulai bisnis kecantikan, pahami dulu tren kecantikan di tahun 2022 ini. Selain itu, padukan dengan tren digital yang terus berkembang untuk membantu memasarkan. Bagaimana tipsnya? Saksikan ulasannya berikut ini. Ya pemirsa, industri kecantikan memang merupakan salah satu industri yang dinamis dan memang harus terus berinovasi serta harus selalu siap beradaptasi dengan perubahan yang ada. Mungkin kalau dulu kita itu sering menemukan di toko-toko retail gitu ya, adalah BA atau brand ambassador. Kalau sekarang lebih banyak orang melihat review itu justru dari influencer ataupun dari media sosial. Oleh sebab itu ketika cara hidup kita juga berubah karena pandemi pemirsa, maka industri kecantikan juga ikut berubah. Dan memahami tren kecantikan di tahun 2022 menjadi kunci penting untuk bisa survive pemirsa. Menurut sejumlah pihak, tahun 2022 merupakan era change bagi seluruh pelaku industri kecantikan di Indonesia. Yang dimaksud ini pemirsa adalah collaboration, kemudian juga ada hybrid, maksud kami advance, kemudian natural, glass skin, dan eco-friendly. Kegiatan kolaborasi sangat efektif untuk meningkatkan tentunya brand awareness.
Contoh kolaborasi ini pemirsa misalnya yang dilakukan antara Anda tahu brand ya namanya Something pemirsa dengan mungkin kopi kenangan yang menghadirkan produk kecantikan berbahan dasar kopi yaitu Cafe Ink Lip Scrub. Anda juga sudah coba belum pemirsa? Saya juga belum lihat barangnya sih. Sementara untuk hybrid, ini ada merupakan inovasi penggabungan dua elemen make up dan juga skincare dalam satu produk kecantikan. Produk hybrid dipercaya memiliki manfaat lebih besar bagi kesehatan kulit. Kemudian pemirsa ada Advance. Kini konsumen Indonesia juga sudah mulai sadar akan informasi mengenai bahan produk kecantikan untuk disesuaikan dengan kebutuhan kulit setiap penggunanya. Merek lokal yang menawarkan variasi produk dengan bahan bermutu dan dibuat dengan teknologi yang maju yang akan dipilih konsumen di Indonesia ke depannya. Dan kalau dulu pemirsa kita melihat barang-barang kosmetik itu hanya berdasarkan iklan di TV, apa yang disampaikan oleh iklan, dan terkadang kita tuh agak tidak mempedulikan kandungan yang ada di dalamnya. Kalau sekarang orang lebih peduli pemirsa dan mulai lebih aware gitu terhadap komposisi-komposisi apa saja dari kosmetik yang akan mereka beli. Kemudian tren yang selanjutnya pemirsa adalah natural. Diprediksi juga akan menjadi salah satu tren yang masih akan bertahan dan dicari pemakai di Indonesia. Berikutnya, Anda juga pasti sudah tidak asing tren glass skin atau kulit seperti gelas. Masih menjadi dominasi tren kecantikan di Indonesia dan juga Korea Selatan. Hal tersebut dikarenakan pemirsa tingginya minat konsumen akan kulit sehat dan juga ideal. Dan tren yang terakhir yang diprediksi akan menjadi perhatian pelaku industri kecantikan adalah eco-friendly. Tingginya kesadaran masyarakat akan lingkungan saat ini membuat pelaku industri kecantikan ini juga mulai menghadirkan pilihan produk yang ramah lingkungan. Nah, bagaimana pemirsa setelah memahami tren kecantikan tadi? Apakah Anda sudah ada ide ketika tertarik untuk bisnis di industri kosmetik dan juga kecantikan? Kira-kira akan menggunakan brand apa dan juga trennya lebih ke arah mana nih? Semoga Anda selalu sukses pemirsa dalam karir dan bisnis apapun yang Anda rencanakan dalam bidang apapun, dan semoga ini juga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kami akan kembali dengan informasi lainnya tentunya usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di ID Expert Session Closing.